Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi bertekad untuk segera mengakhiri konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh kontroversi. Skandal dan kontroversi terbesar Donald Trump. Dari isu politik, bisnis, hingga kasus pribadi, semuanya akan kita kupas tuntas di sini. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Donald Trump, salah satu tokoh politik paling kontroversial di Amerika Serikat, dikenal sebagai pengusaha sukses, bintang reality show, dan presiden ke-45 AS. Namun, sepanjang karir politik dan bisnisnya, Trump terlibat dalam berbagai kontroversi dan skandal besar yang menarik perhatian dunia. Berikut adalah beberapa skandal terbesar yang menjadi sorotan. 1. Kasus pajak dan keuangan. Laporan investigasi dari The New York Times mengungkap bahwa Trump membayar sedikit pajak federal selama bertahun-tahun. Pada tahun 2016 dan 2017, ia hanya membayar $750, jauh di bawah standar orang-orang berpenghasilan tinggi. Selain itu, Trump memiliki utang besar yang membuat publik mempertanyakan stabilitas keuangannya, meskipun ia mengklaim sebagai miliarder sukses. Juru bicara kejaksaan menyebut, denda tersebut dilatar belakangi tindakan Trump yang menghalangi penyelidikan penggelapan pajak. Penyelidikan itu dipimpin oleh otoritas negara bagian New York sejak 2019 terhadap bisnis keluarga Trump Organization. Mahkamah Agung Negara bagian New York perintahkan Trump untuk membayar $110.000 AS per hari selama dirinya menolak memberikan dokumen akuntansi dan pajak sebagai bagian dari penyelidikan perdata. 2. Hubungan dengan Rusia dan intervensi pemilu 2016. Salah satu skandal paling signifikan dalam masa kepresidenannya adalah dugaan kolusi tim kampanyenya dengan Rusia untuk memengaruhi hasil pemilu 2016. Investigasi yang dipimpin oleh Robert Mueller tidak menemukan bukti kolusi langsung, tetapi laporan tersebut menimbulkan keraguan besar tentang integritas kemenangan Trump. There is absolutely no collusion. I didn't make a phone call to Russia. I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax. It was an excuse for losing the election, and it should have never been this way. 3. Insiden Access Hollywood. Sebelum menjadi presiden, rekaman lama dari acara Access Hollywood bocor ke publik, di mana Trump terdengar membuat komentar vulgar tentang perempuan. Frasa, "grab them by the pay", menjadi simbol seksisme dan perlakuan buruk terhadap perempuan, memicu gelombang kritik tajam selama kampanye presidennya pada 2016. Thanks, Sarah. Does the president still accept the authenticity of the Access Hollywood tape that he apologized for during the campaign? Look, the president addressed this. This was litigated and certainly answered during the election by the overwhelming support for the president and the fact that he's sitting here in the Oval Office today. 4. Impeachment pertama, dugaan tekanan terhadap Ukraina. Pada 2019, Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan. Ia dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menyelidiki Joe Biden dan keluarganya demi keuntungan politik. Meskipun Trump akhirnya dibebaskan oleh Senat, kasus ini memperburuk reputasinya. 5. Kerusuhan Kapitol 6 Januari 2021. Setelah kekalahan dalam pemilu 2020, Trump terus mengklaim tanpa bukti bahwa pemilu telah dicurangi. Pernyataannya dianggap memicu kerusuhan di Kapitol AS pada 6 Januari 2021, di mana para pendukungnya menyerbu gedung pemerintah dalam upaya menghentikan sertifikasi kemenangan Joe Biden. Trump kemudian dimakzulkan untuk kedua kalinya atas tuduhan menghasut pemberontakan. Kongres Amerika Serikat yang menyelidiki penyerangan pada tanggal 6 Januari 2021 di US Capitol menjatuhkan tuduhannya kepada Donald Trump. Pemaparan hasil penyelidikan selama setahun, Komite Khusus Kongres Amerika Serikat mengatakan Trump adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan yang menewaskan 5 orang tersebut. Presentasi panel yang dibuat dengan hati-hati memanfaatkan kesaksian yang diberikan secara tertutur oleh beberapa orang terdekat Trump, termasuk mantan Jaksa Agung Bill Barr, hingga menantu sekaligus penasihatnya kala menjabat presiden, Jared Kushner. Menanggapi hasil investigasi Komite Kongres, Trump malah mengagung-agungkan kerusuhan di gedung Kapitol dengan menyebutnya sebagai gerakan pemberontakan terbaik dalam sejarah negeri Paman Sam.
Serangan 6 Januari 2021 di gedung Capitol terjadi ketika Kongres Amerika Serikat tengah mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres 2020 lalu. 6. Skandal Trump University. Di luar dunia politik, Trump juga menghadapi kontroversi dengan bisnisnya, seperti Trump University. Program pendidikan ini dituduh melakukan penipuan terhadap para mahasiswa dengan menjanjikan pelatihan properti yang tidak sesuai kenyataan. Trump akhirnya membayar $25 juta untuk menyelesaikan gugatan secara damai. 7. Kasus pelecehan seksual. Selama bertahun-tahun, lebih dari 20 perempuan menuduh Trump melakukan pelecehan seksual, termasuk tindakan tidak pantas dan pelecehan verbal. Salah satu kasus terbesar adalah gugatan dari E. Jean Carroll, yang menuduh Trump melakukan pelecehan seksual pada 1990-an. Trump terus menyangkal semua tuduhan tersebut. Gugatan perdatanya mencari ganti rugi setelah Trump diduga melakukan pelecehan seksual terhadapnya di ruang ganti Department Store New York pada tahun 1996. Dilansir dari Guardian, ia juga menuntut Trump untuk pencemaran nama baik setelah mantan presiden berusia 76 tahun itu menuduhnya berbohong dan melakukan tipuan ketika Carroll mengumumkan tuduhannya di buku. Trump terus membantah tuduhan tersebut. Sebelum Carroll bersaksi, Hakim Lewis Kaplan memperingatkan Trump mungkin telah melewati batas. 8. Pengelolaan pandemi COVID-19. Selama masa kepresidenannya, Trump mendapat kritik keras atas responsnya terhadap pandemi COVID-19. Ia dianggap meremehkan virus, menyebarkan informasi salah, dan tidak cukup cepat mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga Amerika. Pernyataan seperti menyarankan penggunaan disinfektan sebagai pengobatan memperburuk persepsi publik terhadap kepemimpinannya. Why would I stop that? Wouldn't that be terrible to stop it? Is the U.S. stopping shipment of our own stockpile through USAID to other countries? No, whatever we have, whatever we've committed to, we commit. But we also need a lot for ourselves, so we're very focused on that until we get over this. So obviously we're not going to be shipping too much. 9. Konflik kepentingan dan bisnis keluarga. Meskipun ia mengklaim telah melepaskan kendali bisnisnya kepada anak-anaknya, banyak yang menilai bahwa bisnis keluarganya tetap mendapat manfaat dari posisinya sebagai presiden. Hotel-hotel Trump, misalnya, sering digunakan untuk acara pemerintah dan diplomatik yang menimbulkan tuduhan konflik kepentingan. Nobody knows what I own. You know, I have these guys, maybe he's not worth 10 billion. I think he's only worth 7. We just don't really have a good handle on what's out there. Yang pasti, kerajaan bisnis Trump tersebar di 20 negara termasuk di Indonesia. Hal ini membuka kemungkinan konflik kepentingan. Ketika melakukan negosiasi perdagangan dengan pemerintah asing misalnya, siapakah yang akan menjadi penentu kebijakan? Trump sang presiden atau Trump si pengusaha yang memiliki kepentingan bisnis dalam hubungan tersebut? We have to ensure that any deals that are made, trade agreements, foreign policies, missions, anything that we decide to do internationally is above reproach. How could I dislike China? They pay me a lot of money. Donald Trump berjanji akan menghindari konflik kepentingan, antara lain dengan mengalihkan semua operasional bisnis ke putra-putri dan menantunya. 10. Kontroversi pemisahan keluarga imigran. Kebijakan imigrasi, Zero Tolerance, yang diterapkan di bawah pemerintahan Trump menyebabkan ribuan anak dipisahkan dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan ini menuai kecaman global karena dianggap tidak manusiawi, dan banyak keluarga yang hingga kini belum dipersatukan kembali. Imigrasi tanpa toleransi di perbatasan yang diumumkan Jaksa Agung Jeff Sessions April lalu. Menghadapi kritik tajam terkait kebijakan ini, Presiden Trump menyalahkan kubu oposisi Partai Demokrat yang menurutnya enggan merundingkan RUU keimigrasian. And I say it's very strongly the Democrats' fault. They're really obstructionists. Donald Trump adalah sosok yang tidak dapat dipisahkan dari kontroversi. Bagi pendukungnya, ia dianggap sebagai pemimpin kuat yang membawa perubahan besar bagi AS. Namun, bagi para pengkritiknya, berbagai skandal dan tindakannya meninggalkan jejak yang membayangi warisan politiknya. Terlepas dari pandangan yang ada, Trump tetap menjadi figur yang memengaruhi sejarah dan dinamika politik dunia. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang skandal dan kontroversi terbesar Donald Trump. Gimana menurut kalian? Apakah ada skandal lain yang menurut kalian lebih menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengeksplorasi dunia.